Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zinkisha Putra dari Prodi Teknologi Pembinaan Ikan NPM 21744008. Di sini saya akan membawakan hak asasi manusia di Malaysia. Hak asasi manusia di Malaysia adalah bersifat kontroversial dengan adanya berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negara ini. Kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing umumnya kritis terhadap pemerintah Malaysia dan kepolisian di Raja Malaysia. Hukum penahanan yang bersifat preventif seperti internal security dan darurat ketertiban umum dan pencegahan kejahatan. Ordonansi 1969 kemungkinan adanya penahanan tanpa pengadilan atau proses merupakan sumber keprihatinan bagi organisasi hak asasi manusia seperti Suaram. Pada tahun 2009, Malaysia menduduki peringkat 131 dari 175 negara dan tahun 2010. Malaysia kembali naik peringkat menduduki 141 dari 175 negara oleh Reporters Without Borders dalam indeks kebebasan pers serta masuk dalam status sebagai negara-negara di bawah pengawasan. Pemerintahan Malaysia terus melakukan tindakan keras terhadap suara-suara kritis dan para pembela hak asasi manusia pada 2020. Dengan tuduhan korupsi yang masih membayangi Perdana Menteri Najib Razak, pemerintah memperkuat undang-undang yang kejam dan memfasilitasi pergeseran masyarakat ke arah pendekatan yang lebih konservatif dan kurang toleran terhadap Islam. Meski Perdana Menteri Najib mengklaim dalam sebuah pidato pada bulan April 2020 bahwa kebebasan berbicara telah berkembang di Malaysia, tapi kenyataannya jauh berbeda. Undang-undang Komunikasi dan Multimedia (CMA) telah digunakan berulang kali untuk menyelidiki dan menangkap orang-orang yang mengkritik pejabat pemerintah di media sosial. CMA menjatuhkan hukuman pidana hingga 1 tahun penjara untuk sebuah komunikasi yang bersifat cabul dan senonoh, bohong, mengancam atau menyinggung berkarakter dengan maksud untuk mengganggu, penyalahgunaan, mengancam atau melecehkan orang lain. UU ini telah digunakan kepada antara lain seorang foto Najib di balik jeruji besi dan pada 2020 orang-orang yang mengkritik bekas Kepala Menteri Adenan Satem setelah kematiannya. Pada 2020, pemerintahan melakukan penuntunan CMA terhadap CEO sekaligus pemimpin redaksi portal serta online Malaysia terkini terkait sebuah video di portal berita itu yang mengkritik Jaksa Agung Muhammad Apandi Ali karena telah membersihkan tuduhan korupsi Perdana Menteri. Pada bulan April, pemerintah mengancam akan mencabut izin penerbitan surat kabar berbahasa Mandarin hanya karena menerbitkan kartun satir serta debat di parlemen mengenai syariah atau hukum Islam. Ancaman itu ditarik tak lama setelah Nayang menarik kartun itu dan meminta maaf. Pada bulan Agustus, pihak berwenang menggunakan undang-undang sensor film Malaysia yang ketat untuk meminta penghapusan dengan yang melibatkan penjabat imigrasi Malaysia dalam perdagangan gadis-gadis Rohingya dari sebuah film yang dibuat seorang jurnalis investigasi Malaysia. Pihak berwenang juga melarang secara keseluruhan Kokuma dan Danch, sebuah film karya pembuat film Swedia soal pengungsi dan tarian hip hop di Kenya. Kedua film tersebut sempat dijadwalkan untuk tampil dalam Raving Festival tahunan yang di Kuala Lumpur. Sistem peradilan pidana Malaysia terus menahan individu tanpa
diadili berdasarkan sejumlah undang-undang yang ketat, baik Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana tahun 1959 maupun Undang-Undang Pencegahan Terorisme tahun 2020 memberikan wewenang kepada badan-badan bentukan pemerintah untuk melakukan pemahaman tanpa pengadilan hingga 2 tahun. Dapat diperbarui tanpa batas waktu, memerintahkan pemantauan elektronik, dan menerapkan pembatasan signifikasi lain atas kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul tanpa kemungkinan uji materi alias judicial review. Pada bulan Agustus, pemerintahan mengeluarkan amandemen terhadap Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana yang secara efektif menghilangkan hak seorang tahanan untuk didengar. Amandemen tersebut menghapuskan hak tahanan untuk membuat pernyataan di hadapan petugas penyelidikan yang bertanggung jawab untuk mempresentasikan kasus penahanan atau terhadap Badan Pencegahan Tindak Pidana Kriminal yang ditunjukkan pemerintah yang membuat keputusan penahanan. Malaysia mempertahankan hukuman mati untuk berbagai kejahatan dan diwajibkan hukuman tersebut untuk 12 pelanggaran, termasuk perdagangan narkotika diperkirakan atau hampir 1.000 orang dijauhi hukuman mati. Pemerintah tidak transparan mengenai kapan dan bagaimana keputusan dibuat untuk melaksanakan eksekusi dan mengeksekusi 2 orang karena kasus pembunuhan dalam waktu singkat pada Maret 2020 meskipun ada sebuah permohonan pengampunan yang menunggu keputusan. Para pembela hak asasi manusia terus menghadapi serangan hukum dan pembatasan hak-hak secara sewenang-wenang. Pada bulan Maret, pihak berwenang menginvestasikan 3 anggota kelompok aksi warga untuk menghilangkan paksa berdasarkan hukum pidana karena membuat pernyataan dengan maksud menimbulkan ketakutan dan kewaspadaan di dalam masyarakat setelah mereka menggunakan ungkapan penghilangan paksa untuk merujak pada penculikan pendeta Raymond Koh yang belum terungkap dan hilangnya beberapa individu lain yang berhubungan dengan gereja Kristen. Pada bulan yang sama, pengadilan menghukum Lena Hendry untuk membayar denda sebesar 27 juta atau menjalani hukuman 1 tahun penjara karena perannya dalam mengatur pemutaran film dokumen. Pemerintah juga kerap mengambil tindakan untuk melarang aktivitas hak asasi manusia asing menghadiri acara Malaysia pada bulan Juni. Pejabat imigrasi menahan aktivitas perempuan asal Singapura Hal Hui Hui saat ia berusaha masuk negara tersebut untuk menghadiri acara hak asasi manusia dan mengirimnya kembali ke Singapura. Pada bulan Juli, pejabat pemerintah menahan Adiliur Rahman Khan, ketua organisasi hak asasi manusia berkemuka Bangladesh Odikar, saat menghadiri sebuah konferensi tentang hukuman mati. Pihak berwenang menahannya lebih dari 15 jam di bandara sebelum membawanya ke pesawat untuk kembali ke Dhaka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.